Selamat sore. Kita ada pekerjaan ini ya, 406. Pekerjaannya ganti pompa bensin. Dia minta ganti karena sudah lama katanya ya, berapa tahun gitu. Jadi mau diganti aja. Ini 406 D8 ya. Jadi kita bikin tutorialnya. Kalau ganti sendiri mungkin di rumah, mudah-mudahan bisa. Ya, kalau yang jauh dari bengkel Peugeot bisa lakukan sendiri ya. Nanti kita coba praktekkan ganti pompa bensin Peugeot 406 yang D8 ya, sama D9 beda. Nanti kita buka joknya dulu. Posisinya di jok belakang ya. Nah, lagi dibuka sama Bang Ed. Jadi sini ada locknya nih. Tuh. Banyak air. Jadi di bawah ini posisi tengah-tengah itu ada lock. Jadi locknya tuh harus dilempengin baru bisa keluar joknya ya. Kalau nggak lurus, nggak lempeng, dia joknya nggak bisa diangkat. Nah, ini lagi dibuka yang sebelah sini ya, sana udah. Nah ini ya, ada locknya sini, bekas air sini. Tuh. Jadi ini lock ini harus lurus sama bolongan yang ada di jok. Kalau nggak lurus dia nggak bakal keluar. Ada kiri kanan tuh. Ada banyak air sini ya. Bekas dari lampu ya, tapi lampunya udah diganti sih kemarin. Lampu belakang, jadi air dari belakang. Dari lampu belakang. Bekas air, jadi terusin bekas genang ya, biar kering dulu. Nah ini pompanya ini ya, kalau yang D8 gampang bukanya, D9 susah. D8 itu cuma nih digeser doang. Nah, coba saya geser ya, di lock dulu. Ya. Selang udah dibuka, soket udah, ini tinggal udah gitu doang, tinggal digeser besi plat itu, dia akan lepas. Gampang kalau D8, kalau D9 susah ya, pakai plastik itu yang kayak 266. Si besinya itu dipinggirin supaya bisa keluar pompanya ya, dipinggirin dulu. Memang harus pelan-pelan cari celah yang bisa masuk si besi plat tadi ke pinggir ya, dipinggirin dulu.
model biasa coba? Hah? Pernah. Hah? Pernah. Eh? Model tiang. Oh. Ayo nah. Ini pompanya yang biasa. Jadi ini bisa dipasang di mana aja sebenarnya, bisa di 306, bisa di 406 ya, bisa di 206. Jadi semua bisa. Memang sih beda bentuk sama aslinya, tapi ini bisa soketnya besar kecil sama kayak yang ada di mobil. Jadi tinggal pasang aja ya. Ya seperti ya. Ini yang model biasa. Kalau mau pesan barangnya silahkan ya, pompa bensin punya Peisho untuk semua tipe ya. Dan pastinya ini tidak merubah dari si soket ya, si kabel, jadi langsung pasang ya. Jadi yang ini yang biasa yang sering kita pakai ya. Ya kuat aja sih selama ini, baik-baik aja ya. Silakan kalau mau order spare part ini, mungkin caranya kan kita sudah videokan seperti tadi. Sudah dipasang ya. Kalau masangnya ya kebalikan buka lah, masangnya kebalikan buka. Hidupin ayo siap. Oh hidup. Hidup seperti itu ya. Jadi masangnya seperti itu, jadi kebalikan dari buka ya. Memang ini kan pompanya juga bukan asli ya. Kalau asli kan harus sama casingnya. Jadi ini yang biasa, terus kabelnya disesuaikan ya. Karena ini kabelnya kan sudah sambung-sambung, dari akhirnya kita ganti kabelnya aja, soketnya dari mana ya. Nah ini nih kabelnya udah kayak gini, jadi kita ganti aja ya, kabel merah putih ya sudah oke. Ya. Tinggal nanti bersihin ini nih, bekas karat air itu, bekas lari lampu ya. Kemarin habis diganti lampu juga, yang sebelah sini nih sudah pecah lampunya, jadi masuk dari sini. Sekarang sudah di sealer, ini lampu bekas sudah bolong, tapi ini udah sealer, jadi air nggak masuk lagi ya. Jadi air masuk dari sini, larinya ke sini ya, larinya ke sini airnya. Sekarang sudah oke. Jadi nanti kalau bau-bau gitu, kemungkinan lampu belakangnya bocor, jadi lama-lama kan bau, karena ini tuh airnya netes ya. Nanti kita jemur aja nih, kita jemur biar kering. Nah ini sih udah ya, udah selesai untuk ganti pompanya. Nah coba lagi. Oke seperti itu. Ya ini D8 ya, tahun 97 kalau nggak salah. Tahun 97 apa 98, kita lihat mesinnya aja. Tahun 97 ya. Nih, ininya besar ABS-nya. Ini yang paling pakem ya. Jadi ABS-nya itu yang paling pakem tahun 97. Ya itu dulu kali ya videonya. Terima kasih sudah nonton ya, cara penggantian pompa bensin dari 406 yang D8. Oke, baik, joknya sudah dipasang. Di sini ada baut ya, yang harus dibuka. Yang tadi kan nggak dijelasin, itu baut dibuka, baru diangkat, di tengah-tengahnya tuh dilurusin, baru bisa kelepas joknya ya. Kita coba mobilnya. Kita coba mobilnya. Ya emang nyaman ya mobilnya, nyaman banget. D406 memang mobilnya nyaman, tenaga besar ya, karena 2000 cc. Setirnya tuh cukup, siapa nih Bu? Setirnya itu cukup ringan lah ya, cukup normal aja ya. Dibilang
ringan juga enggak ya, dia ampek aja setirnya itu. Cuman ya gitu, sama-sama ya, kalau koplingnya itu ya cukup berat ya kalau dia macet gitu. Kalau macet itu berasa, harus macet, harus nginjek-injek kopling, itu pegel lama-lama ya. Tapi kalau untuk keluar kota kan jarang nginjek kopling, jadi enak, nggak capek. Posisi duduk dan sebagainya tuh enak. Mesinnya juga besar ya, jadi ya di tolnya itu juga ngacir ya. Ya seperti itu ya untuk mobilnya. Ini ngetes pompa ya. Oh ya, penyakit kas pompa kan, kalau udah lama dia suka mati gitu, terus ditunggu 15 menit dia hidup lagi, itu kasnya, penyakitnya pompa. Jangan terkecoh dengan koil ya. Kalau koil ini beda sama mobil Jepang, dia kalau rusak mobil masih hidup, cuma pincang karena koilnya ada 2. Tapi kalau mobil dulu kan yang koilnya 1, bisa itu koilnya ya, ditunggu dingin dia jalan lagi. Tapi kalau ini jarang. Kalau ini keseringan kalau trouble-nya ditunggu hidup lagi, biasanya dari pompa. Untuk tipe 406 ya, karena di tipe lain suka beda lagi. Karena di 206 kadang-kadang bisa ecu mesin. Ya, ada juga yang langsung mati juga ada ya, langsung mati ada. Nah, kita cek di selang depannya ya, selangnya di depan kan ada selang dari yang masuk sama keluarnya. Coba aja dibuka salah satu selangnya, kalau bisa selang yang kembalinya ya, yang kembali ke tangki itu dibuka. Terus di starter ada keluar bensin nggak gitu. Kalau nggak keluar, kemungkinan pompanya rusak. Ya itu dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Ini kita coba-coba terus, mudah-mudahan hasilnya oke ya. Ini hanya untuk perawatan aja, karena memang tidak mogok, karena orangnya mau ganti sudah lama katanya. Ya terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.